Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurmalia Fatma. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Matematika FK Unsika kelas 6D. Pada video kali ini, saya akan menampilkan final project mata kuliah Teori Peluang. Akan dibahas dalam video ini terkait dengan pembuktian-pembuktian dan juga contoh soal yang ada pada materi Teori Peluang semester 6. Untuk itu, selamat menyaksikan. Pertama, di sini akan kita bahas terkait dengan sigma aljabar. Nah, dalam sigma aljabar di buku probability theory ada proposisi 1.10 yang mana bunyinya ini misalkan kita punya A cantik. A cantik ini adalah sigma aljabar yang merupakan subset dari omega. Nah, dengan kata lain bisa kita tuliskan berarti A cantik subset omega. Nah, di sini sudah ada suatu jaminan ataupun keterangan jika kita lihat bahwasannya A cantik ini tadi kan merupakan sigma aljabar ya, dan sudah memenuhi ketiga sifat yang ada pada definisi 1.1.9, yang mana tiga sifat itu yang pertama dia himpunan kosong itu merupakan bagian dari A cantik, kemudian juga dia tertutup pada operasi komplement dan juga tertutup pada operasi gabungan tahingga. Yang pertama, di sini ketika kita punya proposisi 1.1.10, maka akan berlaku 4 sifat. Nah, kita akan buktikan satu persatu. Untuk sifat yang pertama, di sini omega, dia ada di A cantik. Nah, untuk pembuktiannya, berdasarkan definisi 1.1.9 pada poin 1, itu kan tadi bunyinya himpunan kosong merupakan bagian dari A cantik. Nah, di poin keduanya juga di definisi yang sama itu disebutkan bahwasannya ketika kita punya suatu himpunan ataupun bilangan dikomplementkan, maka dia akan tetap ada di A cantik. Berarti dalam artian di sini, ketika kita punya himpunan kosong ada di A cantik, maka komplement dari himpunan kosong tersebut juga ada di A cantik. Nah, komplement dari himpunan kosong ini merupakan omega atau sama dengan omega. Nah, maka dari itu di sini bisa kita tuliskan di mana omega itu berarti sama ada di A cantik juga. Maka untuk definisi, mohon maaf, maka untuk sifat yang pertama, omega ada di A cantik itu terbukti. Oke, untuk selanjutnya, untuk sifat yang kedua, di sini kita akan membuktikan jika kita punya A1, A2, sampai dengan AN adalah himpunan-himpunan yang banyaknya berhingga di A cantik, maka bisa kita tuliskan di sini nantinya akan terbentuk operasi gabungan tahingganya, operasi gabungan AC, di mana J-nya dimulai dari 1 sampai dengan tahingga, dia akan ada di A cantik juga. Maaf, ini berarti harusnya akan ada di A cantik. Nah, untuk pembuktiannya, pertama kita akan ambil sembarang dulu. Ambil sembarang A1, kemudian A2, sampai dengan AN, ada di A cantik. Nah, dan ini tuh dia merupakan himpunan-himpunan yang berhingga ya, karena dia sampai dengan AN. Nah, berdasarkan definisi 1.1.9 di poin 3, dia itu kan A cantik itu tertutup terhadap operasi gabungan tahingga ya. Nah, artinya berdasarkan definisi tersebut, jika kita punya A1, A2 sampai dengan AN, kemudian
AN plus 1 sampai AN plus 2 dan seterusnya ada di A cantik, maka akan berlaku untuk operasi gabungan tah hingga AJ-nya, di mana J sama dengan 1 sampai dengan tah hingga, dia akan ada di A cantik. Nah, hal inilah yang akan menjadi modal kita dalam pembuktian sifat kedua. Nah, untuk selanjutnya, kita akan misalkan nih untuk AN plus 1, AN plus 2, dan seterusnya ini menjadi himpunan kosong. Nah, kenapa sih boleh dimisalkan dengan himpunan kosong? Karena kan tadi di definisi yang ada di poin 1 itu sudah dijamin bahwasanya himpunan kosong itu ada di A cantik. Maka bisa kita misalkan untuk AN plus 1 dan seterusnya itu himpunan kosong. Nah, kalau misalkan tadi tidak ada jaminan akan hal tersebut, maka tidak bisa kita misalkan. Oke, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini bisa kita tulis. Untuk tadi kan dia bisa, ketika kita uraikan eh, bentuk ini bisa kita uraikan, berarti A1 gabung A2 gabung seterusnya sampai dengan AN, gabung AN plus 1 dan seterusnya, di mana dia ada di A cantik. Maka berarti dari A1 sampai dengan AN bisa kita tulis gabungan AJ, J-nya dimulai dari 1 sampai dengan N. Dan untuk AN plus 1 dan seterusnya itu kan tadi misalkan himpunan kosong. Jadi gabung himpunan kosong, dan seterusnya dia akan gabung himpunan kosong terus. Ada di A cantik. Nah, lalu suatu himpunan jika digabung dengan berapapun himpunan kosong, ini kan nanti akan banyak ya himpunan kosongnya karena tak hingga. Maka dia akan menghasilkan himpunan itu sendiri. Berarti nantinya yang akan tersisa yang ini. Nah, yang ini yang akan tersisa. Jadi, eh, gabungan AJ, di mana J-nya itu dari 1 sampai dengan N, dia akan ada di A cantik juga. Nah, ini sudah sesuai dengan eh, apa yang akan kita buktikan tadi. Ini dengan ini sudah sesuai. Berarti untuk sifat yang kedua ini terbukti. Oke, kita lanjut. Untuk sifat yang ketiga, di sini jika kita memiliki A1, A2 sampai dengan tah hingga dan dia ada di A cantik, maka di sini operasi irisannya irisan AJ, di mana J-nya dari 1 sampai dengan tah hingga, dia akan ada di A cantik juga. Nah, yang ini ya. Oke, nah untuk pembuktiannya seperti apa? Kita pertama ambil sebarang A1, A2 sampai dengan tah hingga yang ada di A cantik. Nah, kita akan meninjau dari definisi 1.1.9. Berdasarkan definisi 2, katanya kalau misalkan ada A1 komplement, A2 komplement, sampai dengan tah hingga dia ada di A cantik. Kemudian berdasarkan definisi yang ketiga, berarti yang definisi kedua ini dia tertutup pada operasi komplement ya. Untuk definisi yang ketiga, dia A1 komplement, gabung A2 komplement, gabung dan seterusnya. Ini dia ada di A cantik juga, dalam artian berarti dia itu definisi yang tertutup pada operasi gabungan paling enggak, seperti itu. Nah, dari maka dari sini kita dapatkan untuk gabungan AJ, di mana J-nya sama dengan 1 eh, sampai dengan tah hingga, dia akan ada di A cantik. Nah, hal ini, yang ini dia akan menjadi satu kesatuan ya, satu kesatuan. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke definisi yang kedua, apapun yang ada di A cantik, komplemennya juga akan ada di A cantik.
Nah, berarti tadi kan dari definisi kita tiga kita dapatkan ini. Nah, ketika kita punya ini, berdasarkan definisi dua, ketika kita komplementkan gabungan AJ komplement J-nya dari satu sampai dengan T hingga kita komplementkan lagi, dia akan tetap ada di A cantik juga. Oke, nah setelah itu untuk bentuk yang ini bisa kita uraikan. Bagaimana uraiannya? Nah, berarti kan ini bisa kita tulis ya untuk A1 komplement, gabung A2 komplement, gabung seterusnya, ini dikomplementkan lagi. Nih, yang ini dikomplementkan lagi, dia akan ada di A cantik. Nah, kemudian berdasarkan hukum De Morgan, nah, di sini untuk operasi gabungan, dia akan menjadi irisan. Berarti A1 iris A2 iris dan seterusnya. Nah, berdasarkan hukum De Morgan juga, kalau misalkan kita punya A1 komplement dikomplementkan, itu akan menjadi A1. Nah, berarti di sini ketika kita punya ini dikomplementkan, dia akan menjadi ini A1, ini berubah jadi iris A2, kemudian iris dan seterusnya. Dia akan ada di A cantik juga. Nah, untuk bentuk ini A1 iris A2 iris seterusnya bisa kita buat bentuknya menjadi irisan AJ di mana J-nya dimulai dari 1 sampai dengan tak hingga dia akan ada di A cantik. Seperti itu. Nah, kita lihat sudah sama belum? Sudah terbukti belum? Oke, ternyata sudah sama dengan apa yang ingin kita buktikan. Berarti untuk sifat yang ketiga ini, untuk sifat sigma aljabar, ini sudah terbukti. Oke, kita lanjutkan ke sifat yang terakhir. Pada sigma aljabar itu kan ada 4 ya. Nah, ini untuk sifat yang terakhirnya. Nah, untuk yang keempat, di sini kalau kita punya A1, A2, kemudian sampai dengan AN, berarti ini berhingga ya. Dia ada di A cantik, maka akan berlaku irisan AJ di mana J-nya dari 1 sampai dengan tak hingga, dia akan ada di A cantik juga. Nah, untuk pembuktiannya seperti apa? Untuk pembuktiannya, pertama sama kita akan ambil sebarang A1, A2 sampai dengan AN anggota dari A cantik. Kemudian akan dibuktikan bahwa dia tertutup terhadap irisan berhingga. Berhingga karena dia sampai dengan AN ya. Nah, dari pembuktian 3 sebelumnya sudah terbukti nih bahwasanya ketika kita punya irisan AJ J-nya dimulai dari 1 sampai dengan tak hingga, dia ada di A cantik juga. Nah, maka dari itu, kalau kita uraikan bentuk ini, dia kan berarti sama aja A1, iris A2, iris seterusnya sampai AN, kemudian iris AN plus 1, iris AN plus 2, dan seterusnya, sampai dengan tak hingga, di mana dia juga anggota dari A cantik. Nah, kemudian kita akan misalkan untuk AN plus 1, AN plus 2, dan seterusnya ini menjadi omega. Kenapa dimisalkannya dengan omega? Karena pada pembuktian sifat yang pertama itu kita sudah terbukti ya dan sudah dijamin bahwasanya omega itu ada di A cantik. Omega itu ada di A cantik. Nah, dari hal tersebut, jadinya bisa kita misalkan dengan omega. Nah, berarti untuk bentuk A1, iris A2, sampai dengan AN, ini bisa kita tulis irisan AJ, di mana J-nya dari 1 sampai dengan N, kemudian iris AN plus 1-nya omega, iris AN plus 2-nya omega, kemudian sampai dengan seterusnya AN plus 3, itu juga iris omega, dan seterusnya. Nah, ketika suatu himpunan diiris dengan omega, maka hasilnya akan
himpunan itu sendiri. Nah, berarti kan yang kita sebut suatu himpunan itu yang ini ya. Ketika himpunan ini diiris dengan omega, omega, omega berapapun omeganya, dia akan menghasilkan himpunan itu sendiri. Sehingga eh, di sini kita dapatkan untuk irisan AJJ-nya dari 1 sampai dengan N, dia iris omega. Karena yang ini gabungan dari iris omega itu kan omega. Nah, setelah itu, yang tadi yang sudah saya katakan sebelumnya, kalau himpunannya diiris dengan suatu omega, maka akan diperoleh himpunan itu sendiri. Nah, kita simpulkan bahwasanya irisan AJ di mana J-nya sama dengan 1 sampai dengan N itu dia ada di A cantik juga. Oke, kita akan melanjutkan terkait dengan pembuktian. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke pembahasan terkait dengan sifat dasar ukuran peluang. Oke, pada buku yang sama ada proposisi 1.2.1 di mana misalkan kita diberikan atau mempunyai ruang probabilitas yang terdiri dari triplet. Triplet ini apa saja? Ada omega, ada A cantik, kemudian juga ada P. Nah, maka akan berlaku beberapa sifat, nantinya akan ada 7 sifat yang dibuktikan. Oke. Nah, eh, kita lihat nih triplet di sini, yang ini, dia sudah merupakan ruang probabilitas, yang mana artinya sigma, mohon maaf, omega ini dia sudah memenuhi definisi ruang sampel, yaitu semua luaran yang mungkin terjadi dia ada di triplet ini. Kemudian untuk A cantiknya, A cantik ini dia juga sudah merupakan sigma aljabar, yaitu dia tertutup pada komplemen, kemudian dia tertutup pada operasi gabungan tak hingga, lalu juga himpunan kosongnya dia ada di A cantik. Nah, untuk P-nya ini dia juga sudah memenuhi sifat ukuran peluang. Nah, maka jika kita punya triplet ini, maka akan berlaku sifat-sifat yang akan dibuktikan berikut ini. Nah, untuk sifat yang pertama, jika eh, kita tahu ya sebelumnya bahwasannya P itu dia berlaku sifat sigma aditif, maka P juga bersifat aditif berhingga. Nah, ini yang akan kita buktikan. P ini juga dia apakah bersifat aditif berhingga? Nah, untuk pembuktiannya, sebetulnya secara apa ya? Secara ini juga bisa kita lihat di sini. Seperti yang sudah diketahui bahwasannya ukuran peluang itu kan dia bersifat sigma aditif ya. Nah, di mana sigma aditif itu menunjukkan bahwa ketika kita mengukur suatu gabungan AJ itu sama aja kayak kita mengukur atau menggabungkan peluang dari masing-masingnya gitu. Nah, kita mau bukti ini yang berhingga ini aditif berhingga. Kita tahu sebelumnya yang tak hingga saja dia berlaku, apalagi untuk yang berhingga. Namun hal ini tidak terjadi sebaliknya. Kalau berlaku yang berhingga belum tentu berlaku yang tak hingga. Nah, oke, untuk itu, untuk langkah pembuktiannya, yang pertama di sini kita ambil sembarang. Ambil sembarang A1, A2 sampai dengan tak hingga.
dia dari acantik yang merupakan himpunan-himpunan yang saling lepas. Nah, yang menjadi catatan di sini dia saling lepas. Nah, eh, kemudian karena P ini dia merupakan ukuran peluang, maka P ini juga dia sigma aditif. Yang mana sigma aditif ini nantinya bentuknya adalah peluang dari gabung AJ, J-nya dari satu sampai K hingga dia sama dengan sigma peluang AJ yang J-nya juga dari satu sampai dengan K hingga. Nah, oke. eh, di sini sebelumnya kita kan ambil sebarangnya sampai dengan tak hingga ya. Tapi yang akan dibuktikan sebetulnya itu sampai berhingga. Kenapa kita buat sampai dengan eh, tak hingga dulu? Karena kan dia sigma adiktif ya. Jadi bahan yang kita punya itu kita mulai dari tak hingga dulu. Makanya kita ambil a satunya sampai dengan tak hingga. Nah, setelah itu akan kita tinjau nih. Tadi kan ada dua ruas ya dalam bentuk sigma aditifnya. Nah, eh, kita tinjau nih ada ruas kiri dan juga ruas kanan. Untuk ruas kiri itu ada peluang gabungan AJ di mana AJ-nya dari satu sampai dengan tak hingga. Nah, ini jika kita uraikan bentuknya akan menjadi peluang. Berarti dimulai dari satu ya, A1, gabung A2, gabung seterusnya sampai dengan AN, kemudian gabung AN plus satu, gabung AN plus 2 sampai dengan seterusnya. Oke, nah eh, eh, di pembuktian sebelumnya juga kita sudah sedikit bahas sebetulnya terkait dengan ini ya. Ini ada himpunan kosong, di mana di sini sama kita misalkan juga untuk AN plus satu, AN plus 2-nya ini sebagai himpunan kosong. Kenapa dimisahkan dengan himpunan kosong? Karena tadi himpunan kosong itu dia ada di acantik juga. Seperti itu. Nah, ketika suatu himpunan dia digabungkan dengan berapapun himpunan kosong kan akan menghasilkan himpunan itu sendiri ya. Maka dari itu nantinya akan menghasilkan peluang gabung AJ, J-nya dari satu sampai dengan N. Nah, ini untuk ruas kirinya. Lalu kita akan lihat dari ruas kanannya. Nah, untuk ruas kanan itu ada sigma peluang AC, J-nya dari satu sampai dengan hingga yang ini. Nah, jika kita uraikan, berarti ini akan ada peluang A, A-nya dari mana? Dari satu, kemudian peluang A2, sampai dengan nantinya peluang AN. Nah, lalu ditambah juga peluang AN plus satu sampai dengan seterusnya. Nah, kalau tadi kita misalkan AN plus satu ini dengan himpunan kosong, berarti ini kan peluang AN plus satu. Berarti kita misalkan dengan peluang himpunan kosong. Sama seperti tadi, kita misalkan ini berarti menjadi AN plus satu, peluang AN plus satu dia jadi peluang himpunan kosong. Peluang AN plus 2 jadi peluang himpunan kosong juga. Maka untuk bentuk peluang A1 ditambah peluang A2 sampai dengan peluang AN, ini bisa kita tulis sigma peluang AJ, J-nya dari satu sampai dengan N, kemudian ditambah peluang himpunan kosong, ditambah peluang himpunan kosong, dan seterusnya. Nah, untuk peluang himpunan kosong ini kan nilainya nol ya. Jadi, bisa kita tulis kembali sigma peluang AJ, J-nya dari satu sampai dengan N, ditambah nol, tambah nol, tambah nol, dan seterusnya. Nanti ini nol, nol, nol terus. Maka, akan kita dapatkan ya, kalau misalkan tambah nol kan tidak ada artinya ya, maka akan menghasilkan sigma peluang AJ eh, di mana J-nya dari satu sampai dengan N. Nah, kita udah dapet nih dari ruas kanan, dari ruas kiri. Selanjutnya kita eh, lihat nih, kita gabungkan antara ruas kanan dan ruas kiri, itu diperoleh agar kita
bisa selaras ya dengan apa yang akan dibuktikan. Jadi untuk ruas eh, kirinya dulu itu peluang gabungan AJ, J-nya dari 1 sampai dengan N. Kemudian untuk ruas kanannya sigma peluang AJ, J-nya dari 1 sampai dengan N. Nah, ini merupakan aditif sifat aditif berhingga. Berarti dari tadi kita tinjau ruas kiri, ruas kanan, itu membuktikan bahwa sifat yang pertama ini, P juga eh, dia berlaku sifat aditif. Oke, nah tadi untuk yang akan kita buktikan. Nah, ini dia bersifat aditif berhingga juga berarti sudah terbukti seperti itu. Ya, kita lanjut. Ini ada pembuktian yang keenam di sifat kedua di sifat dasar ukuran peluang. Nah, di sini sifat yang kedua itu kalau kita punya himpunan A dan B, dia ada di A cantik yang memenuhi A-nya itu subset dari B, maka akan berlaku peluang B dikurangi A, dia sama dengan peluang B dikurangi peluang A. Ini yang akan kita buktikan. Oke. Nah, berarti hal ini itu berkaitan dengan dua kejadiannya. Ada kejadian A dan kejadian B. Nah, yang mana salah satunya ini merupakan subset dari kejadian yang lainnya. Berarti yang ini A subset dari B. Nah, kita mulai dari mana untuk pembuktiannya? Kita mulai dari ambil sebarang kejadian A dan B ada di A cantik dengan catatannya A subset B. Nah, jika kita gambarkan di sini sebagai ilustrasi, berarti kan area merah ini, mohon maaf, belum belum ke yang merah, berarti yang ini dulu yang hitam ini dia kan A ya. Berarti yang B ini karena yang lebih besarnya dia B. Nah, berarti eh, yang merah ini hanya daerah yang merah ini dia B dikurangi A. Oke, nah karena kita belum bisa secara langsung mengukur operasi pengurangan, maka kita ukur dengan peluang gabungan dengan syarat tadi himpunan-himpunan yang digabung itu dia saling lepas, baru dia bisa diukur kalau dia saling lepas. Nah, kita lihat nih B dikurangi A, ini dia bisa diukur karena dia saling lepas ya. Ini kan yang B eh, B dikurangi A ini kan dia areanya area tersendiri ya. Jadi dia saling lepas gitu. Nah, kemudian kita perhatikan nih untuk A gabung B dari ilustrasi ini kita lihat A gabung B itu sama dengan B kan ya. Ini kan B yang ini ketika digabung dengan A dia akan menghasilkan B yang penuh ini lingkaran yang besar. Maka A gabung B sama dengan B. Kemudian karena A dan B kurangi A itu saling lepas, ini akan areanya yang hitam, B kurangi A yang merah, dia saling lepas kan ya, tidak jadi satu kesatuan, dia saling lepas, maka untuk, oke, nah setelah itu berarti ini kan kita bicara terkait dengan peluang. Jadi peluang A gabung B kurangi A sama dengan peluang B. Nah, karena dia saling lepas, maka akan berlaku sifat aditif hingga, yang mana sama aja kan ya ketika kita menggabungkan eh, suatu kejadian, maka sama aja kayak kita menjumlahkan masing-masing kejadiannya. Berarti di ruas kiri ini jadi
peluang A ditambah peluang B kurangi A sama dengan tetap peluang B. Nah, ini kita kasih tanda dia dia P ini aditif berhingga. Nah, dari sini untuk membuktikan apa yang ada di sifat kedua, ini tinggal kita kurangi kedua ruasnya dengan peluang A. Jadi akan menghasilkan peluang B kurangi A sama dengan peluang B dikurangi peluang A. Nah, ini sudah terbukti ya untuk sifat yang kedua. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk sifat selanjutnya, sifat ketiga. Nah, di sifat ketiga ini, ketika peluang A komplement, itu dia sama dengan 1 dikurangi peluang A. Untuk setiap A-nya, dia ada di A cantik. Nah, untuk pembuktiannya, pertama kita ambil dulu sebarang ya. Ambil sebarang A yang mana A-nya dia ada di A cantik. Oke, nah karena A ini dia sigma aljabar, maka A komplemennya juga dia ada di A cantik. Oke, kalau kita punya suatu himpunan atau kejadian dan dikomplementkan, maka dia akan ada di A cantik juga. Nah, lalu ingat, ketika kita punya A kemudian iris A komplement, dia sama dengan himpunan kosong. Nah, maka A dan A komplement ini dia saling lepas. Karena dia nggak pernah beririsan ya. Makanya dia saling lepas. Kemudian untuk mengukur, sementara itu untuk A gabung A komplement dia sama dengan omega. Nah, untuk mengukur peluang A gabung A komplement sama dengan peluang omega, kita terapkan sifat aditif berhingga kembali. Karena kan ketika kita menggabungkan suatu kejadian atau himpunan, dia sama aja kayak kita menjumlahkan himpunannya kejadian tersebut secara masing-masing. Jadi di sini peluang A ditambah peluang A komplement sama dengan peluang omega. Nah, untuk peluang A ditambah dengan peluang A komplement itu tetap. Nah, sama dengan di sini berdasarkan definisi UPAL untuk peluang dari omega itu nilainya 1. Nah, maka setelah itu untuk membuktikan sifat yang ketiga tinggal kita kurangi kedua ruasnya dengan peluang A. Jadi akan menghasilkan peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. Maka untuk sifat ketiga ini terbukti. Ya, kita lanjutkan ke sifat yang keempat. Oke, untuk sifat yang keempat ini, P bersifat monoton, yaitu A subset B untuk suatu A dan B anggota A cantik, maka peluang A dia kurang dari sama dengan peluang B. Nah, oke, untuk membuktikannya seperti apa? Pertama kita ambil sebarang A dan B anggota A cantik. Dengan A-nya itu dia subset dari B. Oke, dari pembuktian 2 sebelumnya, kita sudah peroleh nih untuk peluang B dikurangi peluang A itu dia sama dengan peluang B dikurangi A.
Nah, karena P ini ukuran peluang, sehingga untuk ini dulu nih, untuk peluang B kurangi A, ini apapun himpunannya ataupun kejadiannya, di sini dia akan lebih dari sama dengan nol. Jadi ketika karena dia P upel, sehingga peluang B dikurangi peluang A, dia lebih besar sama dengan nol. Nah, berarti di sini eh, P upel itu ini ya, dia acantik, di mana range-nya itu dia dari 0 sampai 1. Nah, itu. Makanya dia pasti lebih dari 0. Nah, di sini berarti peluang B dia lebih besar dari peluang A. Nah, dengan kata lain, uh, agar sesuai nih terbukti untuk sifat yang ini, berarti ini kan bentuknya sama aja ya, kayak peluang A kurang dari sama dengan peluang B. Nah, maka untuk sifat yang keempat ini terbukti. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ada pembuktian ke-9. Berarti dia pembuktian ke-9 dan sifat kelima di ukuran dasar peluang. Oke. Di sini untuk sifat yang kelima, P bersifat subaditif, yaitu untuk setiap AJ ada di A cantik. Nah, dia ada catatannya nih, tidak harus saling lepas, maka berlaku peluang peluang gabungan AJ, J-nya dari 1 sampai K hingga, dia kurang dari sama dengan sigma peluang AJ, J-nya dari 1 sampai dengan K hingga. Nah, kita akan buktikan ini. Dan yang ini. Oke. Nah, pertama kita ambil sembarang A1, A2 sampai dengan K hingga, dia ada di A cantik yang merupakan himpunan-himpunan yang ada di A cantik. Nah, dia tidak harus saling lepas. Jadi ini lebih apa ya? Sudah ada keterangannya gitu, kalau dia tuh nggak harus saling lepas. Jadi lebih uh, masuk logika lah gitu. Jadi tidak terlalu abstrak dan terlalu luas. Nah, di sini kita note jika untuk setiap AJ dia ada di A cantik dan saling lepas, maka dia akan jelas terpenuhi sigma aditifnya, yaitu bentuknya peluang gabungan AJ, J sama dengan 1 sampai dengan K hingga, dia sama dengan sigma peluang AJ, J-nya sama dengan 1 sampai dengan K hingga. Nah, ini kalau misalkan dia saling lepas. Nah, yang jadi permasalahan itu ketika dia tidak saling lepas. Bagaimana? Dia tidak saling lepas. Oke. Nah, kalau ini kan dia jelas ya, nggak perlu dibuktiin karena memang dia sudah jelas sigma aditif. Nah, kalau misalkan dia tidak saling lepas gimana? Nah, itu yang akan kita cari tahu. Oke, nah sebelumnya kita ilustrasikan dulu nih. Kita ilustrasikan jika tidak saling lepas gimana? Nah, kita fokus dulu ke gambar yang ini. Nah, di sini kita punya daerah A1, A2, dan juga A3. Dia tidak saling lepas nih. Tidak saling lepas, kita lihat dari ilustrasi ini. Nah, jadi kalau tidak saling lepas, gimana? Nah, sejauh ini kan kita nggak punya nih alat ukur untuk mencari atau menyelesaikan persoalan yang tidak saling lepas. Maka ini bagaimana caranya kita bisa
mengkonstruksi, kemudian juga kita pintar-pintar untuk mengakali hal ini gitu. Nah, berarti di sini gimana biar alat yang kita pakai ini bisa berguna? Alat yang kita sudah punya biar berguna gitu, walaupun kita belum punya untuk mencari tahu yang tidak saling lepasnya. Nah, di sini kita ilustrasikan dulu yang terbatas di tiga ya, tadi ada A1, A2, dan A3. Berarti peluang gabungan AJ, J-nya sama dengan 1, kemudian sampai dengan 3. Nah, ini dia masih tidak saling lepas. Untuk itu dia masih tidak saling lepas. Nah, berarti yang akan kita mau ukur itu ini peluang A1 gabung A2 gabung A3, atau peluang dari gabungan AC, C sama dengan 1 sampai dengan hingga kan ya, yang tadi. Nah, kita lihat nih ilustrasi gambar yang ini. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, kan dia ini ya, misalkan ini daerah yang B1, ini dia daerah A1, dia B1, kemudian ini B2, ini B3. Nah, ini dia daerahnya masing-masing kan, yang untuk B3 ini hanya yang ini aja, terus B1 dia yang hitam ini saja, B2 dia yang merah ini. Nah, agar tadi alat yang kita punya yang ini bisa digunakan, berarti untuk ini kan belum saling lepas ya. Kalau yang saling lepasnya berarti peluang gabungan dari BK, yang ini kan yang daerahnya udah saling lepas nih. Yang B kan dia udah saling lepas. BK K-nya dari 1 sampai dengan 3. Nah, kita konstruksi ulang nih. Kita lakukan konstruksi ulang himpunan-himpunan yang saling lepas dari himpunan-himpunan yang tidak saling lepas. Nah, kita perhatikan gambar. Untuk B1 ini dia sama dengan A1 ya. Nih, daerah B1 dia A1. Kemudian B2 yang ini daerahnya dia kan berarti A2 dikurangi A1 ya. Karena ada yang ini nih. Ini dia ada yang masuk ke A1. Kemudian untuk B3 yang ini berarti dia A3, dia dikurangi A1 gabung A2 karena di sini ada bagian yang merupakan bagian dari A1 dan juga A2. Nah, sehingga untuk bentuk yang ini tuh dia sudah saling lepas. Sudah saling lepas. Nah, kita kembali lagi ke sini. Untuk B1 dia subset A1, B2 subset A2, B3 dia berarti subset A3 ya. Dia jadi bagian dari A3. Nah, untuk keterkaitan AC dengan BK, ini dia BK subset AC. Untuk K-nya, ini catatannya K-nya sama dengan J. Jadi ketika dia K-nya 1, misalkan, berarti J-nya juga 1. Gitu. Nah, sehingga dari sini, dari bintang 1, diperoleh untuk peluang gabungan AC, J-nya dari 1 sampai dengan 3, sama dengan peluang gabungan BKK-nya dari 1 sampai dengan 3. Karena B1, B2, dan B3 itu dia saling lepas, maka berlaku sifat aditif berhingga. Maka jadinya sigma peluang BK K-nya dari 1 sampai dengan 3. Berarti ini kita gunakan apa namanya? Sifat aditif berhingga ya yang ini.
Berarti kita jumlahkan peluang B1 ditambah peluang B2 ditambah peluang B3. Nah, berdasarkan sifat P monoton, karena dia BK itu subset dari AJ, maka untuk PB1 dia akan kurang dari sama dengan P peluang A1, kemudian peluang B2 dia akan kurang dari sama dengan peluang A2, dan seterusnya. Nah, dari situ kita hasilkan ini berarti jadinya sebuah pertidaksamaan kurang dari sama dengan sigma peluang AJ, J-nya dari 1 sampai dengan 3. Nah, inilah yang disebut dengan subaditif. Ini yang disebut dengan subaditif. Oke, nah sudah kita ilustrasikan nih, tapi kan ini hanya baru terbatas sampai 3 ya. Kita akan perumum, karena sifat yang akan kita buktikan itu secara umum sampai dengan tak hingga. Ini kita baru buat ilustrasi sampai dengan 3 saja atau berhingga. Nah, ini untuk pembuktian secara umumnya yang diperumum. Kita ambil sebarang A1, A2 sampai dengan tahingga ya, berarti kalau yang ini di mana dia anggota dari A cantik yang tidak harus saling lepas, maka akan kita konstruksi. Akan kita konstruksi dari himpunan yang saling lepas, maaf, dari akan kita konstruksi himpunan yang tidak saling lepas menjadi himpunan yang saling lepas. Nah, di sini kita konstruksi untuk B1, dia kan sama dengan A1 ya. Kemudian untuk BK, nah ini ketika dia K-nya lebih dari 1, 2, 3, dan seterusnya, maka yang tadi yang ada di ilustrasi juga, ini nantinya untuk BK ini dia AK dikurangi A1 gabung seterusnya sampai dengan AK kurangi 1. Nah, atau untuk BK-nya bisa juga sama dengan AK kurang dari A1 gabung sampai dengan seterusnya sampai gabung AK minus 1. Ini kalau ini bisa untuk AK-nya 1 sampai dengan seterusnya sampai dengan tak hingga. Nah, dengan catatan A0-nya ini dia harus simpulan kosong. Kenapa? Karena ketika kita punya A1, dia kan dikuranginya berarti dengan A0 ya. Nah, maka A0-nya itu dia harus simpulan kosong. Gitu. Nah, sehingga untuk setiap BK anggota A cantik, dia adalah himpunan-himpunan yang saling lepas, yang memenuhi tadi yang ada di bintang 1 itu gabung AJ, J-nya dari 1 sampai dengan tak hingga, sama dengan gabung BK, K-nya dari 1 sampai dengan tak hingga. Nah, yang ini dia belum saling lepas. Kalau yang ini, dia sudah saling lepas. Seperti itu. Nah, ini untuk catatan K-nya dia sama dengan J. Berarti ketika J-nya 1, K-nya juga 1, K-nya 1, J-nya 1. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian dari tadi bintang 1 dan juga bintang 2 yang sudah sebelumnya diperlihatkan, maka nah yang ini
Untuk peluang gabung ACC-nya dari satu sampai tak hingga sama dengan peluang gabung BKK-nya dari satu sampai dengan tak hingga, maka ini kan berarti berlaku sifat aditif, sigma aditif ya. Nah, ini berarti jadinya sigma peluang BK K-nya dari satu sampai dengan tak hingga, berarti ini kita bisa jumlahkan peluang B1 ditambah peluang B2 sampai dengan seterusnya. Nah, berdasarkan sifat P monoton, peluang B1 ini dia akan kurang dari sama dengan peluang A1, peluang B2 dia akan kurang dari sama dengan peluang A2, dan seterusnya. Nah, maka akan menghasilkan kurang dari sama dengan sigma peluang AJ, J-nya di 1 sampai dengan tak hingga. Nah, berarti kalau kita uh, lihat dari sifat yang akan dibuktikannya, ini sudah terbukti ya. Nah, berarti kan ini dia sudah sama dengan ini. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang mau kita buktikan, seperti itu. Jadi sudah terbukti untuk sifat yang kelima itu. Nah, selanjutnya ini ada sifat yang keenam. Untuk sifat yang keenam ini, P bersifat kontinu dari bawah, yaitu untuk setiap AC anggota A cantik dengan A1-nya dia subset dari A2, subset dari sampai dengan tak hingga. Maka untuk maka peluang gabungan AJJ-nya dari 1 sampai dengan tak hingga dia sama dengan limit peluang AJJ-nya dimulai J-nya mendekati tak hingga, menuju tak hingga. Nah, ini untuk pembuktiannya. Untuk buktinya kita ambil sebarang AC anggota A cantik dengan A1-nya itu dia subset A2, subset sampai dengan tak hingga. Nah, ini yang akan ditanyakan itu peluang gabungan AC J-nya dari 1 sampai tak hingga dia sama dengan tidak dengan limit peluang AC J-nya mendekati atau menuju tak hingga. Nah, oke. Oke, nah di sini kita akan ilustrasikan dulu untuk mempermudah pembuktiannya. Di sini ini berarti kan kalau kita punya daerah A1, kemudian A2, dan ini kemudian A3, lalu ini A4, dan seterusnya. Nah, kemudian karena kita kan mau mengukur yang sampai dengan tak hingga ya. Nah, mereka itu tadinya tidak saling lepas. Jadi akan kita konstruksi atau kita buat dulu mereka itu menjadi saling lepas antar daerah dan antar himpunannya. Nah, jadi di sini kalau kita punya A1, lalu berarti ini B1, ini B2, ini B3, lalu di sini nanti B4, B4, lalu di sini B5, dan seterusnya. Nah, kita lihat yang bagian bintang 1 ini, kalau kita punya B1, ini berarti dia sama dengan A1 kurangi A0. Nah, berarti kan di sini A1 kurangi A0. Kemudian untuk B2, dia berarti sama dengan A2 dikurangi dengan A1. Kemudian untuk daerah B3, dia berarti sama dengan A3 dikurangi A2, dan seterusnya sampai dengan BK, dia sama dengan AK dikurangi AK kurangi 1.
Nah, karena dia BK subset dari AJ, maka dia saling lepas. Untuk K-nya dia sama dengan J. Berarti ketika K-nya 1, dia J-nya juga 1. Dan AK kurangi 1, dia subset dari AK. Nah, sehingga dari situ diperoleh bahwasanya B1, B2 sampai dengan K hingga dia ada di A cantik, dia adalah himpunan-himpunan yang saling lepas. Untuk B1, B2, B3, dan seterusnya, itu dia sudah menjadi himpunan-himpunan yang saling lepas. Seperti itu. Oke. Nah, sehingga dari situ kita peroleh untuk peluang gabungan AJ dari J-nya sampai dengan dari 1 sampai dengan K hingga dia akan berlaku sifat sigma aditif kan. Dia kan tadi sudah kita ini ya, dia saling lepas. Jadi akan berlaku sifat sigma aditif. Yaitu bisa kita tuliskan dia. Nah, tadi kan untuk BK-nya itu dia saling lepas ya. Jadi bisa kita tuliskan sigma peluang BK, K-nya dari 1 sampai K hingga ini nantinya akan kita bisa diuraikan bahwasanya dia berdasarkan sifat sigma aditif berhingga ini merupakan penjumlahan dari masing-masing kejadiannya. Jadi peluang B1 ditambah peluang B2 ditambah peluang B3 sampai dengan seterusnya. Nah, setelah itu kita kembali ke yang tadi B1 sama dengan A1 dikurangi A0, B2 sama dengan A2 dikurangi A1. Nah, berarti kan kalau B1 dia A1 kurangi A0, B2 dia A2 dikurangi A1, P3 maaf B3 dia berarti A3 dikurangi A2 sampai dengan seterusnya. Nah, ini juga bisa kita tulis ya, dia sama aja kayak peluang A1 dikurangi peluang A0, ditambah peluang A2 dikurangi peluang A1, kemudian peluang A3 dikurangi peluang A2. Ini dari sifat yang kedua. Nah, setelah itu, ini nantinya dia akan saling menghilangkan karena dia kan ini plus ya, ini minus, berarti nanti dia akan hilang, kurangi, terus juga ini akan saling menghilangkan gitu, dan seterusnya. Nah, yang tersisa nantinya apa? Peluang AJ dan juga ini peluang A0. Di mana nolnya ini kita misalkan sebagai himpunan kosong, yang mana himpunan kosong itu dia nilainya 0. Maka ketika dia nilainya 0, yang akan tersisa tinggal peluang dari AJ. Maka akan dihasilkan limit peluang AJ, di mana J-nya mendekati tak hingga. Ini sudah terbukti sesuai dengan sifat yang akan kita buktikan di sifat yang keenam. Oke, nah selanjutnya ini untuk pembuktian yang terakhir di sifat yang ketujuh, kita akan membuktikan bahwasanya P kontinu dari atas. Nah, kalau tadi untuk sifat yang keenam dia kontinu dari bawah, sekarang P ini kontinu dari atas, yaitu AJ dia ada di A cantik, kemudian dengan A1 dia superset dari A2, lalu superset dan seterusnya, maka peluang irisan AJ di mana J-nya dari 1 sampai K hingga dia akan sama dengan limit peluang AJ di mana J-nya dia mendekati K hingga. Nah, untuk pembuktiannya di sini kita pertama ambil sebarang AJ ada di A cantik dengan A1 superset A2 superset sampai dengan K hingga akan diperoleh sama aja kayak A1 komplement subset A2 komplement subset dan seterusnya, dengan A1 komplement A2 komplement dan seterusnya dia akan ada di A cantik juga. Seperti itu. Nah, kalau kita ilustrasikan di gambar, nah, untuk daerah A1 komplement, A2 komplement, berarti ini nih. A1 berarti A1 komplementnya dia daerahnya yang ada di luar ini. Nah, yang ini. Kemudian untuk A2 komplement, berarti kan A2-nya yang ini. Berarti A2 komplementnya dia ada di sini. Untuk A3 komplement, A3-nya di sini. Berarti untuk komplementnya ada di sini. Nah, seperti itu.
Nah, dari sifat 6 tadi pembuktian yang kontinu dari bawah, dia didapatkan bahwasanya peluang gabungan AJ J-nya dari satu sampai dengan tak hingga dia sama dengan limit peluang AJ komplement J-nya mendekati tak hingga. Jadi kan sudah kita lihat ilustrasinya dan juga kita peroleh dari sifat yang keenam. Nah, selanjutnya kita perhatikan bentar. Nah, kita perhatikan bahwa peluang gabungan AJ komplement dari J-nya sampai dengan dari satu sampai dengan tak hingga itu sama dengan limit eh, berdasarkan sifat 6 ya, dia sama dengan limit peluang AJ komplement J-nya mendekati tak hingga, yang mana untuk P ini dia ada di A cantik. Nah, berdasarkan sifat yang ketiga itu kan eh, dia ketika ada AJ komplement dia sama aja kayak P AJ komplement itu sama aja kayak satu dikurangi P AJ. Nah, berarti di sini limit satu dikurangi peluang AJ, J-nya menuju tak hingga. Nah, berarti akan menghasilkan di sini bisa kita tulis satu dikurangi limit peluang AJ, J-nya mendekati tak hingga. Ini bisa kita kasih tanda bintang satu. Sementara untuk peluang gabung AJ komplement J-nya dari satu sampai dengan tak hingga. Ini kan tadi satu dikurangi P, lalu dia gabung A komplement, dikomplementkan kembali. Nah, berdasarkan hukum De Morgan, bahwasanya ketika kita punya sesuatu yang dikomplementkan, dia akan menjadi himpunan atau himpunan itu sendiri. Nah, berarti di sini satu dikurangi peluang. Nah, untuk operasi gabungannya akan berubah menjadi irisan. Iris AJ, J-nya dari satu sampai dengan tak hingga. Nah, sehingga dari bintang satu dan bintang 2 ini kita peroleh bintang satunya kan tadi yang ini ya, yang limit. Tapi karena kita akan menyesuaikan dengan apa yang akan kita buktikan, jadi kita ambil bintang 2-nya dulu. Satu dikurangi peluang iris AJ, J-nya dari satu sampai dengan tak hingga, sama dengan satu dikurangi limit peluang AJ, J-nya mendekati atau menuju tak hingga. Nah, itu sama aja ketika kita operasikan berarti peluang iris AJ, J-nya dari satu sampai tak hingga sama dengan limit peluang AJ, J-nya mendekati tak hingga. Nah, ini sudah terbukti untuk sifat yang ketujuh, bahwasanya berarti ketika dia kontinu dari atas, maka akan berlaku pula, nah berlaku ini. Oke, nah karena pembahasan untuk pembuktian sudah selesai dibuktikan, untuk selanjutnya akan ada soal-soal yang ada di teori peluang. Nah, untuk soal yang pertama di sini diketahui bahwa 40% dari kelinci yang disuntik dengan sejenis obat, dia terlindungi dari serangan penyakit. Bila 5 kelinci disuntik, berapakah peluang tidak ada kelinci yang terserang penyakit tersebut? Nah, yang perlu kita identifikasi dari awal, ini itu masuk ke dalam distribusi apa? Untuk nantinya kita ketahui bagaimana parameternya, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, untuk soal nomor satu ini, dia termasuk ke dalam distribusi binomial. Kenapa masuk ke dalam distribusi binomial? Karena seperti yang kita tahu ya, pada
distribusi binomial itu akan ada dua kemungkinan peluang yang terjadi, yaitu ada uh, kemungkinan gagal dan juga kemungkinan berhasil atau sukses dan gagal. Kemudian juga berarti kan tadi akan ada gagal dan sukses. Ini kan ada penyakit, kelinci yang terserang penyakit dan juga kelinci yang bebas dari penyakit. Kemudian terdapat sejumlah N percobaan yang tetap. Nah, N percobaan yang tetapnya berarti ini ada 5 kelinci yang disuntik gitu. Nah, untuk itu langsung kita lihat penyelesaiannya. Nah, untuk jawabannya di sini untuk percobaannya atau random eksperimennya itu adalah penyuntikan sejenis obat pada kelinci. Untuk hasil percobaannya nanti akan ada yang terlindung, kelinci yang terlindung, kelinci yang tidak dari. Nah, untuk peluang kelinci terlindunginya diketahui dari soal itu 40% ya. Berarti 40% itu sama dengan 0,4. Kemudian untuk peluang kelinci terserangnya itu 60%, berarti 0,6. Nah, untuk X-nya itu dia peubah acak yang menyatakan banyaknya kelinci yang terserang sejenis penyakit. Untuk P-nya di sini kita punya peluang kelinci yang terserang penyakit itu ada 0,6 tadi, dan untuk N-nya ini berapa banyak sih kelinci yang akan disuntik atau sama aja kayak percobaannya atau ininya. Di sini ada 5. Yang akan dibuktikan itu kan yang akan kita cari dan tadi ditanyakan itu berapa peluang tidak ada kelinci yang terserang penyakit. Tidak ada kelinci yang terserang penyakit itu artinya berarti X-nya sama dengan 0 ya. Karena berarti kelincinya semuanya dalam keadaan sehat. Nah, X0 di sini untuk rumus dari distribusi binomial itu B, X, ada P, dan ada N. Ini sebagai parameternya. Untuk X-nya berarti 0, untuk peluangnya itu ada 0,6, dan untuk N-nya itu dia 5. Nah, untuk rumusnya di sini ada kombinasi X dari N, kemudian P itu berarti peluangnya dipangkatkan dengan X, kemudian ada Q. Q ini berarti peluang suksesnya dipangkatkan N dikurangi X. Nah, tinggal kita operasikan di sini. Kita masukkan ke dalam rumus, kita substitusikan, sehingga akan diperoleh kombinasi 0 dari 5 dikali 1. Ini 0,6 pangkat 0 itu kan 1. Dikali 0,4 pangkat 5 kurangi 0 itu 5. Menghasilkan 5 faktorial per 0 faktorial. 5 faktorial dikali 1 dikali 4 per 10 pangkat 5 itu sama dengan 1. Ini kan bisa kita coret ya. Kita coret jadi habis. Bersisa ini 1 dikali 4 per 0, 4 per 10 pangkat 5 menghasilkan 4 per 10 pangkat 5. Nah, jadi peluang tidak adanya kelinci yang terserang penyakit itu nilainya 4 per 10 pangkat 5, atau bisa dioperasikan lebih lanjut untuk dihitung lebih spesifiknya. Tuh. Nah, itu untuk soal yang pertama terkait dengan distribusi binomial. Selanjutnya untuk soal yang kedua, ini menurut teori genetika. Sebentar, kita hapus dulu. Nah, menurut teori genetika, persilangan tertentu pada sejenis marmut akan menghasilkan keturunan berwarna merah, hitam, dan putih. Dalam perbandingan 8:4:4, carilah peluang bahwa dari 8 keturunan, ini yang kita garis bawahi, terdapat 5 turunan berwarna merah, 2 berwarna hitam, dan 1 berwarna putih. Oke, dari soal seperti itu. Kemudian kita lihat penyelesaiannya.
Nah, untuk jawabannya di sini untuk percobaan atau random eksperimennya itu persilangan marmut. Untuk hasil percobaannya itu ada marmut merah, marmut hitam, dan marmut putih. Nah, untuk N-nya ini banyaknya. Tadi kan untuk banyaknya peluang yang kita miliki itu ada dari 8 turunan ya. Jadi N-nya itu 8. Kemudian, nah di sini untuk marmut merah, marmut hitam, marmut putih, kita misalkan dengan X1, X2, dan X3. Untuk X1-nya tadi kan ada 5 marmut ya, yang merah. Kemudian X2-nya itu sama dengan 2 karena akan ada 2 turunan marmut berwarna hitam, dan X3-nya ini akan ada satu marmut turunan marmut yang berwarna putih. Nah, setelah itu kita lihat peluangnya. Untuk peluang yang pertama, peluang marmut yang keturunannya merah dia 8/16. Karena ada 8 keturunan dari 16. 16 ini dari mana? Dari tadi 8 banding 4 banding 8 karena itu ada 8 keturunan marmut merah, 4 keturunan marmut hitam, dan 4 keturunan marmut berwarna putih. Jadi ketika kita jumlahkan itu totalnya ada 16. Nah, untuk P2 ini untuk marmut yang berwarna hitam, ini dia akan ada 4 keturunan dari 16 sama dengan 1/4. Untuk P3-nya ini marmut keturunan putih, dia ada 4 keturunan dari 16 sama dengan 1/4. Nah, kita lanjut ke penyelesaiannya. Tadi peluang dari X1 sama dengan 5, X2 ini sama dengan 2, X3 sama dengan 1. Nah, kita masuk ke rumus. Oh, oke. Nah, ini itu dia masuk ke dalam distribusi multinomial. Karena kenapa? Karena pada soal ini dia akan ada lebih dari 2 kemungkinan hasil. Karena kan tadi kemungkinan hasilnya itu ada marmut merah, hitam, dan putih. Berarti sudah lebih dari 2, maka dia termasuk ke dalam distribusi multinomial. Nah, untuk distribusi multinomial ini, rumusnya di sini ada kombinasi dari X1, X2, X1, X2, X3 dari N, kemudian P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, dan dikali P3 pangkat X3. Tinggal kita substitusikan dari apa yang tadi sudah kita ketahui dari soal, sehingga menghasilkan 8 faktorial dibagi 5 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial dikali 1/2, dikali 1/2 pangkat 5, dikali 1/4 pangkat 2, dikali 1/4 pangkat 1. Sehingga dihasilkan untuk operasi faktorial ini menghasilkan 168. Lalu untuk perpangkatannya 1/2 pangkat 5 itu 1/32, 1/4 pangkat 2 itu 1/16, 1/4 pangkat 1 itu 1/4. Nah, ketika kita kalikan 1/32 kali 1/16 dikali 1/4, ini hasilnya 1/2048. Dikalikan dengan 168, itu hasilnya 168 per 2048. Hasilnya itu 21/256. Nah, untuk hasilnya berarti kita kan tadi mencari peluang bahwa ada dari 8 turunan itu 5-nya dia berwarna merah, 2 hitam, dan satunya itu putih ya. Nah, dihasilkan peluangnya itu 21/256 atau sekitar 0,08 sekian ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang ketiga. Di sini ada soal seorang tukang tik rata-rata melakukan 2 kesalahan pengetikan per halamannya. Maka peluang dia
menemukan yang pertama itu yang A, 4 atau lebih kesalahan pada halaman berikutnya yang diketik, yang B tidak ada kesalahan pada halaman berikutnya. Nah, berarti akan ada dua kasus permasalahan yang kita jawab. Oke, untuk jawabannya di sini ubah acak X-nya itu kita identifikasi dulu ya. Ubah acak X-nya sama dengan sebelum ke situ kita identifikasi dulu nih soal ketiga ini dia termasuk ke dalam distribusi apa. Nah, soal tiga ini termasuk ke dalam distribusi Poisson. Kenapa? Karena kan untuk ciri khas dari distribusi Poisson itu sendiri yaitu dia ada di interval ruang ataupun waktu tertentu ya. Nah, di sini berarti dia melakukan kesalahan itu dari tiap halamannya itu dua kesalahan. Berarti ada suatu uh, intervalnya gitu. Nah, maka untuk mengubah banyak X-nya itu banyak kesalahan pada suatu halaman pengetikan. Nah, untuk parameter dari distribusi Poisson itu kan lambda. Nah, maka untuk lambdanya itu rata-rata kesalahan per halamannya itu sama dengan 2. Nah, kemudian untuk yang A ini berarti kita akan menentukan dia melakukan 4 atau lebih kesalahan. Berarti P-nya itu X lebih dari sama dengan 4. Maka itu dikurangi PX kurang dari sama dengan 3. Karena kan kita akan mencari yang nantinya 4 ke sana gitu. Jadi kita lihat dulu nih kalau misalkan dari uh, kesalahan kurang dari 4 itu seperti apa. Nah, di sini makanya 1 dikurangi PX kurang dari sama dengan 3. Untuk PX kurang dari sama dengan 3 itu 0,8571. Ini didapatkan dari tabel Poisson. Nah, maka akan menghasilkan 0,1429. Nah, jadi peluang dia melakukan 4 atau lebih kesalahan pada halaman berikutnya yang dia ketik itu adalah 0,429. Nah, selanjutnya untuk yang B, tidak ada kesalahan pada halaman berikutnya. Nah, karena dia di sini tidak ada kesalahan yang terjadi, berarti X-nya itu dia sama dengan 0 ya. Nah, berdasarkan dari Poisson, pangkat min lambda dan lambda pangkat X per X faktorial, ini berarti tinggal lambdanya kita ganti dengan 2, X-nya kita ganti dengan 0, per 0 faktorial karena X-nya 0, ini akan menghasilkan 1 per E pangkat 2. Nah, berarti untuk hal ini kan untuk E ini dia nilainya, ada nilainya ya, 2, sekian gitu. Jadi ini tinggal dihitung saja. Nah, namun secara sampai di sini saja itu sebetulnya sudah benar gitu. Jadi untuk tidak peluang tidak adanya kesalahan pada halaman berikutnya itu 1 per E kuadrat. Oke, selanjutnya ini ada soal yang keempat. Di sini terdapat soal yaitu terdapat sebuah kotak yang berisi bola, lalu akan diambil 4 bola secara acak dan kemudian dilempar. Nah, bila kotak itu mengandung 3 bola cacat yang tidak dapat dilempar, maka berapa peluang yang A itu keempatnya tidak dapat dilempar. Berarti dalam kondisi keempatnya cacat, dan yang B paling banyak 2 yang tidak dapat dilempar. Nah, di sini kita ilustrasikan terlebih dahulu untuk memudahkan gambarannya. Kita punya 10 bola dalam kotak, lalu kan berarti akan diambil 4 nih.
Empat bola secara acak. Nah, karena secara acak, berarti ketika kita ambil akan ada dua kemungkinan. Akan ada bola yang terambil cacat, dan ada juga bola yang terambilnya itu dalam kondisi tidak cacat. Nah, dalam 10 bola di dalam kotak ini, tiga bola katanya berdasarkan soal itu dia cacat. Nah, berarti tujuh bola lainnya itu dalam kondisi bagus atau tidak cacat. Nah, di sini kita identifikasi nih satu-satu. Untuk N besarnya itu untuk total bola, itu dia ada 10 bola. Untuk N kecilnya itu bola yang akan diambil secara acaknya itu ada 4. Lalu M-nya itu banyaknya sukses atau bola yang tidak cacat itu ada 7. Dan untuk X-nya itu banyaknya sukses dalam N. Nah, berarti artian sukses di sini ketika bolanya itu dia dapat dilempar semua ya, dapat dilempar. Nah, di sini kita jawab yang A, X-nya itu sama dengan 0. Kenapa X-nya sama dengan 0? Secara langsung sebetulnya bisa kita langsung lihat ya, keempatnya tidak dapat dilempar. Tapi dalam soal itu keterangannya hanya 3 bola yang cacat. Berarti eh, tidak mungkin kita mengambil 4 bola cacat, sedangkan dalam kotaknya tersebut hanya ada 3 bola cacat. Maka peluangnya itu sama dengan 0. Seperti itu. Nah, untuk yang B, ini peluang X-nya itu dia kurang dari sama dengan 2, karena dia katanya paling banyak 2. Nah, di sini kita juga harus bisa menerjemahkan makna dari apa yang ditanyakan oleh soal. Ini kan paling banyak 2, itu artinya X-nya itu kurang dari atau sama dengan 2, gitu. Ini kan paling banyak yang tidak dapat dilemparnya 2, jadi kita jumlahkan ketika dia tidak dapat dilemparnya 1 dan juga 2. Tinggal kita kombinasikan di sini untuk X1-nya, berarti kan kita mengambil satu bola dari, eh, kan 4 ya totalnya. Kita ambil satu, berarti dari 7 bola yang bagus. Kemudian sisanya kan 3, berarti kita ambil 3 bola yang cacat dari yang adanya juga 3. Kemudian ditambah peluang untuk X sama dengan 2-nya, kita ambil 2 bola yang bagus dari totalnya ada 7. Dan sisanya kita ambil, kemungkinannya kita ambil 2 bola dari 3 bola yang cacat. Dibagi ini 4 itu berarti N kecilnya, bola yang kita ambilnya, dari totalnya itu ada 10 bola. Nah, ini tinggal kita kombinasikan 7 faktorial per 6 faktorial 1 faktorial dikali 3 faktorial per 3 faktorial ditambah 7 faktorial per 2 faktorial 5 faktorial dikali 3 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial per 10 faktorial dibagi 4 faktorial per 6 faktorial. Nah, menghasilkan ini, yang ini dapat 7 hasilnya, yang ini hasilnya 63, kemudian untuk yang ini hasilnya itu 210. Maka hasilnya 70 per 210, kita sederhanakan jadi 1/3. Maka peluang paling banyak ada 2 bola yang tidak dapat dilempar, itu peluangnya 1/3. Seperti itu. Nah, selanjutnya soal yang kelima, di sini bahwa seorang lulus ujian praktek mengendarai mobil adalah 0,7. Carilah seseorang yang lulus pada ujian ketiga. Nah, kita identifikasi kembali ini termasuk ke dalam soal distribusi apa. Nah, ini termasuk ke dalam distribusi geometri. Kenapa? Karena yang pertama, ada 2 kemungkinan hasil, yaitu ada gagal dan ada berhasil atau sukses. Di sini berarti ada suksesnya itu ketika dia lulus dan gagalnya itu ketika dia tidak lulus ujian mengendarai mobil. Kemudian
peluang keberhasilan tiap percobaannya itu tidak eh, dipengaruhi oleh hasil percobaan sebelumnya. Jadi, ini kan kita mau cari dia lulus pada ujian ketiga. Nah, dia tidak dipengaruhi oleh eh, ujiannya yang kedua, ke satu, gitu. Kemudian juga fokusnya pada jumlah percobaan, bukan untuk mencapai keberhasilan. Jadi yang ditanya bukan peluang keberhasilannya, tapi peluang dia lulus ujian pada ujian keberapa gitu. Nah, ini berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tadi, ini termasuk ke dalam soal distribusi geometri. Nah, untuk percobaannya, nanti random eksperimennya itu dia ujian mengendarai mobil. Hasil percobaannya itu lulus ujian atau tidak lulus ujian. Nah, untuk perubahan acak X-nya ini banyaknya usaha pada sukses pertama. Nah, untuk sukses, kita mau cari tahu peluang dia lulus ujian atau sukses pertamanya itu pada ujian ketiga. Nah, maka dari itu, untuk sukses ini kan dia lulus ujian. Maka peluang lulus ujiannya itu dia 0,7 tadi. Berarti peluang ketika dia gagal itu 0,3. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus distribusi geometri, yaitu ini eh, GP X sama dengan 1/P pangkat X min 1 kali P. Tinggal kita substitusikan, 1 dikurangi P-nya 0,7, pangkat X-nya tadi kan 3 ya, 3 kurangi 1, 2, P-nya 0,7. Sehingga 1 kurangi 0,7 dikuadratkan itu 0,09, dikali 0,7 hasilnya 0,063. Maka untuk peluang dia sukses atau lulus ujian pada percobaan ketiga itu peluangnya 0,063. Oke, kita next ke soal yang keenam. Di sini soalnya peluang pembelian suatu televisi berwarna di suatu toko televisi adalah 0,3. Hitunglah peluang bahwa pembelian televisi ke-10 di toko tersebut akan menjadi pembelian televisi berwarna kelima. Berarti dalam konteks ini, toko televisi itu dia jual dua, misalkan ada jenisnya itu yang berwarna dan tidak berwarna, misalkan. Nah, yang akan kita menjadi fokus itu ketika pembelian pada TV berwarna. Nah, kembali kita identifikasi ini termasuk ke dalam soal distribusi apa? Ini termasuk ke dalam soal distribusi binomial negatif. Kenapa dia termasuk ke dalam soal distribusi binomial negatif? Karena berdasarkan ciri khas dari distribusi binomial negatif itu ada serangkaian percobaan yang identik dan saling bebas, yang kemungkinan berhasilnya itu selalu sama tiap percobaannya. Jadi tadi ada serangkaian percobaan. Berarti kan di sini ada beberapa kali pembelian gitu. Sampai nantinya akan ditemukan pembelian ke-10 itu dia sebagai pembelian TV berwarna yang kelima. Kemudian dia berfokus pada jumlah percobaan yang dibutuhkan untuk mencapai sejumlah kesuksesan tertentu. Nah, berarti di sini jumlah percobaannya itu ke-10 untuk mencapai kesuksesannya itu kelima gitu. Nah, dia juga bersifat independen, jadi tidak berpengaruh pada hasil percobaan sebelumnya. Nah, untuk parameternya juga di sini ada K dan P, di mana K itu dia jumlah kesuksesan yang akan dicari, dan P ini peluang suksesnya. Nah, kita identifikasi dulu di sini untuk K-nya, ini pembelian TV ke 5 itu ada di pembelian keberapa, berarti ke pembelian ke-10. Nah, untuk N-nya ini sama dengan 5, karena kita mau menunjukkan bahwa dari pembelian ke-10 itu dia
merupakan pembelian yang kelima pada TV berwarna. Nah, jika kita ilustrasikan di sini, eh, kotak ini misalkan pembeliannya ada K1 berarti di pembelian ke-1, K2 di pembelian kedua, sampai dengan seterusnya, sampai dengan pembelian ke-10. Ini ada totalnya 10 pembelian. Nah, di pembelian ke-10 ini dia sukses atau dia beli TV yang berwarna. Berarti suksesnya di sini ketika dia melakukan pembelian TV berwarna. Nah, di sini untuk rumusnya itu BNP K sama dengan kombinasi dari K dikurangi N, kemudian K dikurangi 1, dikali 1 dikurangi P, pangkat K dikurangi N, dikali P pangkat N. N-nya berapa? N-nya tadi 5, untuk P-nya itu 0,3 ya, peluangnya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini, kita substitusi satu per satu, sehingga menghasilkan kombinasi 5 dari 9, dikali 0,7 pangkat 5, dikali 0,3 pangkat 5. Sini 9 faktorial per 4 faktorial, 5 faktorial, dikali 0,3, dikali 0,7 pangkat 5. Nah, di sini untuk 9 faktorial per 4 faktorial, 5 faktorial itu hasilnya 100, 126. Dan untuk ini hasilnya 21 per 100 pangkat 5. Nah, ketika kita operasikan atau kita eh, hasilkan ini adalah 0,05146. Nah, berarti untuk peluang bahwa pembeli itu melakukan pembelian televisi pada ke-10 kalinya, itu dia merupakan pembelian televisi berwarna yang kelima, itu peluangnya 0,05146. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan di sini untuk soal yang ke-7. Oke, untuk yang ke-7 ini ada soal namanya waktu untuk melayani konsumen di suatu kafetaria merupakan suatu perubahan acak berdistribusi eksponensial. Dengan rata-rata 4 menit, berapakah peluang seorang akan dilayani dalam waktu kurang dari 4 menit, dari 3 menit? Nah, di sini sudah jelas ya dari soal ini dia berdistribusi eksponensial. Nah, kalaupun nanti tidak ada keterangan di soalnya dia berdistribusi eksponensial, jika kita lihat di sini ini kan berbicara tentang apa ya? Ada suatu rentang waktu di sini ya. Berarti ada waktu pelayanan. Nah, di sini ini sudah menunjukkan bahwa ini merupakan ciri-ciri dari distribusi eksponensial. Nah, untuk menjawab soal tersebut, di sini diketahui untuk mu-nya atau rata-ratanya itu 4. Nah, untuk distribusi eksponensial ini parameternya itu kan lambda ya. Nah, jadi di sini untuk mu-nya tadi 4 sama dengan ini dia 1 per lambda atau lambda sama dengan 1/4. Nah, untuk PDF dari distribusi eksponensial itu PDF-nya fx sama dengan lambda pangkat lambda minus lambda x ketika x-nya dia lebih besar dari sama dengan 0, dan 0 ketika x-nya itu yang lain. Nah, berarti kita substitusikan ke
PDF ini untuk lambdanya dia 1/4, sehingga dihasilkan fx sama dengan 1/4 pangkat negatif 1/4 x ketika x yang lebih besar sama dengan 0, dan 0 ketika x yang lain. Nah, kita akan mencari ketika x-nya itu kurang dari 3 menit. Berarti di sini kurang dari 3 sama dengan 3 menit karena dia continue ya. Jadi kurang dari sama dengan. Nah, di sini sama dengan dia berarti integral dari negatif tak hingga sampai dengan 3, karena kita mau cari dia dilayani kurang dari 3 menit, berarti sampai 3 fx dx untuk rumusnya. Nah, di sini bisa kita pecah jadi seperti ini, karena kan berarti kita ada dari kalau kita gambarkan dalam garis bilangan kan berarti ada dari negatif tak hingga sampai dengan 0, batasnya itu lalu ada dari 0 sampai dengan 3, jadi akan ada dua daerah gitu. Jadi makanya di sini untuk integralnya dipisahkan, integral dari negatif tak hingga sampai 0 fx dx ditambah integral dari 0 sampai dengan 3 fx dx. Nah, untuk dari negatif tak hingga sampai 0, ini nilainya 0, karena kalau kita hitung dalam rentang waktu, nggak mungkin kan ya ada waktu yang minus gitu dilayaninya dalam waktu yang negatif gitu. Makanya nilainya 0. Ditambah ini integral dari 0 sampai 3, fx dx-nya ini kita ambil x sama dengan 0 berdasarkan PDF yang ini. Nah, berarti kita masukkan 1/4 pangkat negatif 1/4 x dx. Nah, di sini sama dengan integral 0 sampai dengan 3 1/4 pangkat min x per 4 dx. Lalu sama dengan ini 1/4-nya bisa kita keluarkan, 1/4 integral 0 sampai 3 pangkat min 4 pangkat x per 4 dx. Ini berarti sama dengan 1/4 dikali 1 per negatif 1/4 pangkat negatif x per 4, untuk batasnya itu dari 0 sampai dengan 3. Nah, untuk batas 0 sampai dengan 3 ini kan berarti ketika ini dikalikan dia akan habis, berarti bersisa pangkat min x per 4. Nah, ini untuk batasnya 3 berarti sama dengan min pangkat min 3 per 4, kemudian dikurangi pangkat 0. Pangkat 0 itu 1, berarti sisa yang berarti ketika kita operasikan ini kan ada nilainya tersendiri ya. Maka ketika kita operasikan nilai ini akan menghasilkan 0,527. Jadi tinggal dihitung saja untuk nilai E-nya kita substitusikan, lalu dihitung bisa menggunakan kalkulator, ini akan menghasilkan 0,527. Jadi peluang seseorang tersebut akan dilayani dalam waktu kurang dari 3 menit, itu peluangnya 0,527, seperti itu. Untuk selanjutnya, soal yang ke-8, sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan melakukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan perlu perbaikan. Nah, ini termasuk ke dalam distribusi Poisson juga. Nah, untuk N kecilnya, ini kita dapatkan 20 karena ada total 2 jahit. Kemudian peluangnya itu 0,02 kami dan melakukan perbaikan. Kemudian X-nya itu 3. Kita akan mencari probabilitas dari 3 mesin yang mengalami gangguan dan perbaikan, maka X-nya sama dengan 3. Lalu mu ini sama dengan
NP. NP-nya berarti 20 dikali 0,002, hasilnya 0,4. Kenapa harus dicari mu-nya? Karena di rumus eh, distribusi Poisson kan ini dia mu pangkat X dikali E pangkat per X faktorial. Nah, di sini kita akan mencari untuk X-nya sama dengan 3, karena tentukan probabilitas dari 3 mesin jahit. Makanya X-nya sama dengan 3. Tinggal kita substitusi mu-nya 0,4, pangkat X-nya 3 dikali ini nilai dari E itu 2,71828, pangkat negatif mu-nya 0,4 per 3 faktorial karena X-nya 3. Nah, didapat dari sini ketika kita operasikan, mungkin ini kan cukup rumit ya, jadi bisa menggunakan bantuan kalkulator juga. Nantinya akan dihasilkan 0,0072. Nah, jadi untuk peluang 3 mesin akan mengalami gangguan dan tentu perlu perbaikan, itu peluangnya 0,0072. Nah, untuk soal yang terakhir, sebanyak 25% telur yang dikirim oleh pemasok itu busuk. Jika dipilih secara acak sebanyak 4 telur, tentukan probabilitas terpilihnya 3 telur busuk. Diambil secara acak 4 telur, 3 telurnya itu berapa probabilitas 3 telurnya busuk. Sedangkan dari keseluruhan telur yang ada itu 20%-nya busuk. Nah, untuk menjawabnya, P ini telur yang busuk sebanyak 25% atau 1/4. Jadi peluang dari telur busuknya itu 1/4. Kemudian Q itu berarti peluang telur yang bagus itu tinggal kita kurangi 1 dikurangi 1/4 itu peluangnya berarti 3/4. Untuk N-nya ini 4 karena yang akan kita ambil itu telur dan X-nya ini 3 karena kita akan menentukan terpilihnya 3 telur yang busuk. Nah, untuk itu ini tuh soal 9 ini termasuk ke dalam distribusi binomial. Nah, maka untuk rumusnya ini kombinasi X dari N, P pangkat X dikali Q pangkat N min X, itu tinggal kita substitusi, berarti kombinasi 3 dari 4, X dikali 1/4 pangkat 3, dikali 3/4, 3/4 pangkat 4 min 3. Ini berarti kombinasi 3 dari 4 itu 4 faktorial per 3 faktorial 1 faktorial, dikali 1/4 dipangkatkan 3 itu 1/64, lalu 3/4 pangkat 1 berarti tetap. Nah, maka untuk 4 faktorial dibagi 3 faktorial itu berarti hasilnya 4 ya. Nah, untuk 1/64 dikali 3/4 ini hasilnya 3/256. Maka akan menghasilkan 3/64. Nah, jadi peluang terpilihnya 3 telur busuk dari 4 telur yang diambil secara acak, itu peluangnya 3/64. Seperti itu. Nah, ini merupakan soal yang terakhir. Jadi pada video ini sudah dibahas terkait dengan 11 pembuktian dan juga 9 contoh soal. Maka sudah ada 20 permasalahan yang total dibahas pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk bahan belajar. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian selama video ini berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.